Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idza istaqalla fawaqa yakni annahu yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan fa inna minal ahkami asya'a yakhtalifu hukmuha fi halil infiradi wa fi halit taba' wa fi halil taba'i li ghairiha falaha hukmun idza infaradat walaha hukmun idza taba'at ghairuha famin dzalika fil bai'i la yajuzu bai'ul majhuli istiqlalan wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi wal jahalatu yasiratun kasasatil hitani wa ma ikhtafa taba'an lamma zahara wal hishratu la yajuzu akluha munfaridatan wa yajuzu aklud dudi wa nahwihi taba'an lisamrati wa nahwiha wan nahalu fi dubabihi wat talaqu la yasbutu bi syahadatin nisa'i fa idza syahidatim mar'atu annaha arda'at al mar'ata wa zawjaha infasakhan nikahu taba'an liqabuli qawliha fir ridai. Baik, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kaidah yang berikutnya adalah kaidah yang ke-27. Wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idastaqalla fawaqa. Wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idastaqalla fawaqa. Insyaallah ya kita bisa hafal cuma sekedar mengulang 3 kali. Sekali lagi hafal ya. Wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idastaqalla fawaqa. Dihafal kan? Iya, insyaallah. Kamu jadi sulit. Ya. Wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idastaqalla fawaqa. Apa artinya? Wa min masailil ahkami fit taba', di antara masalah hukum fikih adalah hukum dalam fit taba'. Hukum fikih jika hanya mengikut ya. Hukum fikih jika hanya apa? Mengikut apa hukum fikihnya? Yasbutu la idastaqalla. Hukum fikihnya jika mengikut adalah boleh. La idastaqalla fawaqa. Namun tidak boleh jika sendirian sehingga terjadi. Jadi apa? Di antara masalah hukum fikih, jika hanya mengikut hukumnya boleh. Gitu ya. Di antara masalah hukum fikih, jika statusnya hanya mengikut hukumnya boleh. Tapi kalau sendirian hukumnya tidak boleh, haram. Nah, nanti siapa yang bisa menyebutkan contoh ini hukumnya boleh karena statusnya hanya mengikut. Tapi kalau berdiri sendirian hukumnya tidak boleh. Ini kayak teka-teki gitu ya. Sebutkan gitu ya, sesuatu ya yang hukumnya boleh karena dia hanya mengikut.
Tapi kalau dia sendirian apa? Nggak boleh. Nah. Yakni annahu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Ini ada kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Apa maknanya? Itu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Ada hukum yang boleh karena mengikut dan apa yang tidak boleh jika bersendirian. Jika sendirian. Jadi terdapat sejumlah kasus dalam hukum fikih yang boleh karena itu hanya sekedar mengikut atau tambahan saja, namun tidak boleh jika apa? Istiqlalan, sendirian. Fa inna minal ahkami asya'a yakhtalifu hukmuha fi halil infirad wa fi halit taba'i li ghairiha. Karena di antara hukum-hukum fikih, fa inna minal ahkam, di antara hukum-hukum fikih itu ada asya, ada beberapa hal, ya asya, yakhtalifu hukmuha, yang berbeda hukumnya fi halil infirad, jika dalam keadaan apa? Sendirian. Berbeda hukumnya antara apa? Jika dalam keadaan sendirian, wa fi halit taba'i li ghairiha, dan juga berbeda hukumnya jika dalam keadaan mengikut yang selainnya. Mengikut yang selainnya. Sehingga apa? Walaha falaha hukmun idan faradat walaha hukmun ila tabi'at ghairaha. Maka ada hukum khusus jika bersendirian dan memiliki hukum khusus yang berbeda jika mengikut atau bergabung dengan yang lain. Saya ulangi apa? Ada hukum khusus jika sendirian dan ada hukum khusus yang berbeda jika bergabung atau mengikut yang lainnya. Apa contohnya? Famin dzalika fil bai'. Contohnya adalah dalam kasus jual beli. La yajuzu bai'ul majhuli istiqlalan. Tidak boleh ya jual beli majhul. Jadi dalam jual beli yang majhul itu tidak diperbolehkan. Jadi menjual sesuatu yang tidak diketahui. Namanya apa? Majhul. Tidak boleh jual beli majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Pokoknya saya menjual kepada Anda yang majhul, nggak diketahui, masih majhul. Ini kan hukumnya nggak boleh. Nggak boleh kan jual beli majhul itu kan nggak boleh, horor ini. Kan gitu. Istiqlalan jika sendirian. Jika apa? Sendirian. Wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi, tapi boleh jual beli majhul itu jika statusnya hanya mengikut yang lain. Boleh jual beli majhul tersebut jika sesuatu yang majhul tersebut statusnya hanya apa?
mengikut saja. Wal jahalatu yasirah, dan apa? Kadar kemajhulannya adalah yasirah, sedikit. Dianggap apa? Jahalahnya masih kecil. Contohnya apa ya ikhwah wal akhwat? Ka'asasatil khitan wa makhtafa taba'an lima dhahara. Contohnya adalah pondasi tembok yang tertutup tanah. Ka'asasil khitan. Ini kan pondasi. Asas itu kan pondasi. Pondasi tembok. Itu kan tertutup apa? Tanah. Wa makhtafa taba'an lima dhahara, yang mana pondasi tembok yang tertutup tanah itu bagian yang tersembunyi itu dianggap mengikut bagian yang nampak. Bagian yang tersembunyi itu mengikut pada bagian yang nampak. Jadi kalau orang jual orang itu apa harus dibongkar dulu, dilihat pondasinya, kan gitu. Jadi pondasi yang tertutup tanah tentu tidak diketahui spesifikasinya, apakah semennya bagus, ya kan? Apakah campuran pasirnya, semennya, batunya kayak apa dan seterusnya, karena nggak terlihat. Jika yang dijual adalah hanya pondasi yang tertutup tanah tanpa temboknya tadi ya, hanya pondasi saja, tak jual pondasinya, maka hukumnya boleh nggak? Nggak boleh, karena termasuk jual beli yang majhul. Akan tetapi yang dibeli adalah keseluruhan rumah. Keseluruhan apa? Rumah. Maka hukumnya tidak mengapa. Karena pondasi yang ada di bawah rumah tersebut apa ikhwah? Tabaan, mengikut kepada yang jadi pokok transaksi jual beli tadi, yaitu jual beli rumah. Dan ditambah lagi jahalahnya apa? Yasirah. Ketidakjelasannya itu ya yasirah, sedikit. Kan horor itu kan kalau horornya masih horor yang apa namanya sedikit ya sirah kan ma'fun, dimaafkan. Contoh yang lain kata beliau, wal hasyarati la yajusu akluha munfaridah. Contoh yang lain adalah hasyarat, serangga-serangga kecil yang tidak boleh dimakan jika sendirian. Makan ulat boleh, makan kecoa, makan semut. Oh ini semut maling ini, wah. Akhirnya apa? Marah dimakan semutnya. Boleh? Ya boleh. Makan semut, makan ngangkrang, makan apa lagi? Makan ote-ote. Ote-ote itu apa? Ya, serangga. Ote-ote boleh nggak? Boleh ya? Hah? Termasuk menjijikkan nggak? Tiba aman. Kalau itu boleh ya. Iya. Ini nggak boleh kalau makan serangga. Serangga itu kan hasyarat. Hasyarat itu kan sesuatu yang menjijikkan, serangga. Wa yajusu aklud dud wa nahwihi taba'an lisamrati wa nahwiha. Dan boleh ya, boleh makan hasyarat
boleh makan ulat, ya. Dut itu kan ulat ya. Boleh makan ulat dan semisalnya jika statusnya mengikut ke buah. Jadi makan buah nggak apa-apa. Meskipun kelihatan ada ulatnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maksudnya halal itu. Nggak kelihatan juga. Nah, tapi jangan sengaja loh ya. Kan gitu. Hatutan semut pas minum teh nggak masalah. Minum kopi. Taban lisamrah. Ya. Ya ini kan biasanya makan apa? Makan buah ya. Buah kan sering banyak apa? Ulatnya. Wan nahal fi dhubabiha, dan juga boleh makan apa? Makan lebah yang anakan. Masih anakan itu loh. Masih kecil yang berada di dalam madu. Kalau makan lebah sendirian kan nggak boleh. Makan lebah sendirian nggak boleh, ya kan? Nah, makan lebah sendirian nggak boleh. Berarti makan lebah yang masih kecil boleh nggak itu? Yang masih apa itu namanya? Putih-putih itu loh ya. Nah, kan dibotok ya. Nah, di bakwan. Makan sarangnya. Kenapa lebah itu kok haram dimakan, kenapa? Ada yang tahu? Gak boleh apa? Gak boleh dibunuh. Ya. Jadi apa? Gak boleh dibunuh. Makanya apa? Makanya haram kan gitu. Maka di sini apa? Biasanya kan yang sering dikonsumsi itu adalah mengkonsumsi anaknya kan gitu. Itu bayi serangga gitu kan ya. Gimana? Iya, karena termasuk dia lebah dan ada larangan membunuh lebah. Jadi apa? Yang dilarang dibunuh maka dilarang memakannya. Jadi itu namanya tetap namanya sudah apa? Sudah lebah gitu ya, meskipun baru anakannya. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab yarqah. Yarqah itu adalah tahapan pertumbuhan lebah. Dan para ulama menjelaskan membunuh yarqah sama saja membunuh lebah. Jadi memakan yarqah sama dengan memakan lebah. Itu yang sebagaimana difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, beliau menjawab apa? Ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Apa? Laron. Kalau lebah kan ada nasnya ya. Kalau laron itu nanti ya kembalinya apakah dia itu hasyarat atau bukan. Tadi nanti botok gitu ya. Botok. Siapa yang suka makan botok? Alergi. Iya, fadhal. Kalau membahayakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau membahayakan tidak mengapa apa? Dibunuh gitu. Ya, asal tidak dibakar. Ya, jadi ya ikhwah, memang kalau dalam masalah laron itu memang
para ulama khilaf apakah hal ini termasuk jenis serangga. Jadi hasyarat itu kan serangga ya. Hasyarat itu adalah serangga. Yang mana ini kembali ke hasyarat tersebut adalah sesuatu yang menjijikkan atau tidak. Wa yuharrimu lahumut thayyibat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, kan gitu. Nanti mungkin saya larang enggak jijik gitu. Nah, iya, itu kembali ke tabiat manusia, fitrahnya manusia itu jijik enggak gitu. Nanti alasan lagi, saya ulet enggak jijik, saya cacing enggak jijik kan gitu. Jadi dikembalikan ke pribadi-pribadi. Bukan dikembalikan ke pribadi-pribadi ya. Nanti bisa jadi hukum apa? Hukum ini bagi orang ini halal, bagi orang ini haram karena jijik kan gitu. Dan itu bukan sifat aneh ya, istilahnya bukan mundobit gitu ya. Tidak mundobit. Kan gitu. Gimana? Kalau entong itu? Entong. Kakak aku itu ya terjual kayak itu. Yang hijau itu. Jangan utang itu. Itu gimana? Iya, kembali ke tadi apakah dia termasuk hasyarat yang intinya kan di khobais ini loh. Kan ini yang enggak ada nas-nasnya gini kan. Nggak ada apa? Tidak ada nas-nasnya gitu. Jadi khilaf di antara para ulama antara yang membolehkan dan tidak. Jadi wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Khabis itu kan apa? Menjijikkan. Jadi standarnya memang ini ya, standar jijik ini yang yang perlu diperhatikan. Iya. Kalau Malikiyah berpendapat jijik itu adalah standar jijik standarnya orang Arab, orang Hijaz gitu. Dan ada juga. Tapi yang pendapat yang kuat juga ikhwah bahwasanya apa? Kan dikatakan jijik, standar jijik itu ya, bahwasanya dikatakan hobis itu adalah sebenarnya kembali ke dalil. Ada nggak dalil yang menunjukkan itu hobis kan gitu? Jika ada dalil yang menyatakan itu hobis, maka haram. Jadi para ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah, kalau itu kan sulit ya dalam menentukan. Ya kan nggak semua itu ada di Arab kan gitu. Ya sebagian mengatakan ini nggak ada dalil jadi hobis nggak ada dalil yang menunjukkan laran itu haram, entung haram atau apa? Atau apa lagi yang laron, entung, maka sebagian membolehkan. Termasuk yang itu? Entung Entung jati ya? Entung jati. Iya. Orang kiri juga banyak nih. Kalau itu kan istilahnya ulat jati, ungkrung, pepompong ya. Yang penting kita pahami bahwasanya hukum asal makanan itu halal sampai ada yang mengharamkan. Nah, jika kita ragu ini halal atau haram, maka kembali ke hukum asal. Hukum asal adalah apa? Halal, benar. Sampai ada dalil yang iya benar ya ikhwah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau menjelaskan hukum asal makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.
Jika kita ragu akan makanan halal atau haram, maka kembalikan ke hukum asal. Itu halal sampai yakin ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a." Kan itu. "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan apa? Untuk kalian semua apa yang di muka bumi. Gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Sehingga asal dari hewan itu halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kalau lebah tadi jelas ya, karena ada larangan apa? Membunuh. Dan termasuk anakan lebah itu termasuk lebah. Tinggal apa? Tinggal kita memahami firman Allah, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Karena para ulama berbeda pendapat dalam memahami khabis ini. Ada ulama yang memahami yang dimaksud khabis di sini adalah haram. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah wa yuharrimu alaihimul muharramat, kan gitu. Karena ada yang memaknai apa? Memahami khaba'is ini adalah makanan haram. Ada yang memahami bahwasanya khaba'is di sini, khabis ini yang jijik dimakan ini adalah ya serangga, ulat. Ulat itu jijik enggak? Jijik. Lah entungnya jijik enggak? Hasyarat. Kami dari panganan. Ada yang khabis ini ya, ada yang memahami khabis ini bangkai, darah, itu kan khabis, daging babi gitu ya. Ya sehingga apa? Standar jijik itu yang lebih tepat dikembalikan ke dalil, tidak dikembalikan kepada penilaian masing-masing. Karena jika dikembalikan ke penilaian masing-masing orang, nanti ada yang menganggap jijik, ada yang enggak gitu ya. Jadi monggo kalau ulat jati, ya ulat jati atau ulat randu atau ulat jambu mete itu ya, jambu mete kan ada. Jadi kalau tidak masalah dikonsumsi, kalau kita apa? Di situ kembali ke hukum asal makanan adalah apa? Halal. Adalah halal. Dan ulat jati pun banyak yang menganggap bahwa bahasa itu bukan sesuatu yang menjijikkan, kan gitu. Bukan termasuk yang menjijikkan. Termasuk keong nanti. Keong adalah yang mengharamkan. Karena apa? Menjijikkan. Apalagi bekicot. Kalau seandainya makanan-makanan itu menimbulkan mudarat seperti tiduran gitu, gimana? Iya, la darara wa la dirar. Ya, berarti dijauhi gitu. Larang biduran ya? Tidak tahu. Bisa diharamkan sebab itu apa enggak? Iya. Jadi enggak semua orang. Ya kembali ke tadi. La darara wa la dirar. Jadi kan tidak boleh memadharati untuk diri sendiri maupun orang lain gitu. Iya. Untuk dirinya sendiri. Karena untuk sebagian yang lain jadi gitu ya, masalah laron terus kepompong itu memang khilaf. Karena memang ya ada yang jijik gitu loh. Ada yang jijik, ada yang enggak kan gitu. Ya, bekecot alasannya enggak bisa disembelih gitu kan. Iya. Kan enggak bisa disembelih. Keong. Hah? Kalau keong kan apa? Ya di air kan gitu.
Makanya ya bekecot itu kan ada dua, bekecot darat dan bekecot air gitu. Bener. Nah, kalau bekecot air ya kita cenderung apa? Lebih kuat halal itu kan ya. Karena kita sering karena kan banyak sering dijual di he itu ya. Jadi kalau bekecot air ya, baik air laut atau air tawar itu halal. Langsung dimasak tanpa disembelih. Karena apa? Karena nas Al-Qur'an kan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'alakum walis sayyarah. Jadi kalau binatang di air kan binatang air kan? Begitu kan binatang air, ya kan? Halal. Kepiting ya, termasuk kepiting. Jadi bukan hidup di dua alam gitu. Tapi mana yang dominan? Mana yang dominan? Jadi semua yang ada di apa? Sama. Hewan air boleh. Nah, terus bekecot darat. Nah, ini ada bekecot darat. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah bekecot darat itu termasuk hasyarat? Kalau termasuk hasyarat berarti apa? Haram gitu kan. Dan inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menganggap bekecot itu haram karena termasuk hasyarat. Ada pula yang menghalalkan. Itu termasuk pendapat Malikiyah. Kenapa? Karena pendapat Malikiyah itu prinsipnya hewan yang tidak punya sistem transportasi darah itu ya, tidak ada yang lain itu ya tidak harus disembelih gitu. Yang punya darah ya. Dan Malikiyah mengkiaskan dengan belalang. Belalang kan nggak harus disembelih kan gitu. Nah, cara menyembelihnya bebas. Bisa langsung direbus, dipanggang, apa ditusuk dengan kawat besi ya sampai mati sambil membaca Bismillah. Gitu. Sehingga Imam Malik ya pernah ditanya tentang binatang dari daerah Maroko, ternyata ada bekecot juga. Ya, yang biasanya jalan di bebatuan, naik pohon gitu ya. Ketika ditanya Imam Malik, boleh nggak dimakan? Imam Malik berpendapat itu seperti belalang. Jika ditangkap hidup-hidup lalu direbus, dipanggang, beliau berpendapat tidak masalah dimakan. Namun jika ditemukan dalam keadaan mati, kalau Imam Malik menasihatkan jangan dimakan. Ditemukan dalam keadaan apa? Mati. Jadi cara menyembelihnya dengan cara apa? Dimasak kan gitu ya. Ditusuk. Baca Bismillah. Jadi gitu ya, tahu ya keterangan kenapa melarang hewan bekecot itu. Ada ulama yang melarang karena bekecot termasuk hewan darat yang tidak bisa disembelih. Sampai mana tadi? Tolaku. Iya. Makan anak lebah ya. Iya kan? Iya. Wa talaqu la yasbutu bi syahadatin nisa fa ila syahadatil mar'ah annaha arda'atil mar'ah wa zawjaha in fasaha nikahu taba'an liqabuli qawliha firrada. Begitu pula dengan talak. Talak itu tidak sah dengan persaksian seorang perempuan. Talak tidak sah jika persaksiannya itu adalah yang bersaksi siapa? Seorang perempuan. Itu istiqlalan. Istiqlalannya kan ya, bersendirian. Nah,
Akan tetapi jika ada seorang perempuan yang memberikan persaksian bahwa ia menyusui seorang perempuan, jadi ada yang bersaksi saya menyusui kamu, bersaksi kepada seorang perempuan dan suaminya. Jadi ada orang perempuan mengatakan, hei, saya itu menyusui kamu dan suamimu gitu. Berarti kan saudara seperseruan. Maka secara otomatis infasakho, fasakh, batal apa? Status pernikahannya batal langsung. Kan gitu. Karena apa? Mengikuti dampak dari diterimanya apa? Diterimanya ucapan seseorang perempuan tadi ya, yang mengatakan bahasa dalam persusuan. Ini kalau persaksiannya itu adalah sendirian dalam masalah apa? Masalah tolak, itu enggak diterima. Tapi kalau persaksiannya itu adalah apa? Adalah mengikut saja, yaitu persaksian menyusui. Kan gitu ya, persaksian menyusui yang dampaknya kan pisah. Hanya pisah, itu diterima. Ya, gitu. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kesaksian seorang wanita itu tidak dianggap dalam perceraian. Namun jika ada seorang wanita menyatakan bahwa ia pernah menyusui pasangan suami istri, maka kesaksian dalam persusuan ini dianggap dan apa? Batal nikahnya. Contoh yang lain apa? Jika seseorang yang beritikaf keluar masjid untuk memenuhi kebutuhannya, boleh nggak? Sambil menjenguk orang sakit. Jadi dia keluar memenuhi kebutuhan, terus sambil mampir jenguk orang sakit. Boleh ya? Boleh, karena mengikut. Tapi kalau dia keluar khusus menjenguk orang sakit, ini yang enggak boleh, karena sendirian kan gitu. Termasuk membeli hewan yang hamil. Kalau mengatakan saya beli anak yang akan lahir, ini anak hewan yang akan lahir ini dalam perut sapi, hukumnya tidak boleh membeli janin, itu kan nggak boleh, majhul. Tapi kalau membeli sekaligus apa? Induknya, maka boleh. Gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai sini ya ikhwah. Dihafalkan bait mandhumahnya sampai bait ke-27. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bait yang ke-28. Taib, wa nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.